Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rafif dengan NIM 1031 1240 0227. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project statistika dengan data UBI. Untuk yang pertama, kita deklarasikan library tidyverse yang digunakan untuk memvisualisasikan data yang akan diambil. Kedua, library readXL yang digunakan untuk membaca data yang berupa Excel. Ketiga kita mencari data UBI tersebut di mana kita menyimpan di file manager kita. Selanjutnya kita deklarasikan str dalam kurung data yang akan dideklarasikan, yaitu data UBI, di mana str ini berguna untuk menampilkan struktur internal dari suatu objek yang akan dianalisis. Keempat, ada summary yang digunakan untuk summary sendiri digunakan untuk ringkasan, seperti ringkasan statistik dalam data tersebut. Selanjutnya, kita coba di run dari awal. Ketika data UBI sudah dideklarasikan, dia akan muncul di bagian kanan atas ini. Selanjutnya, kita run kembali. Di sini terlihat seperti panjang daun, lebar daun, panjang umbi, lebar umbi, dan jenis umbi apa saja yang terbaca. Untuk selanjutnya, kita akan membuat scatter plot. Yang pertama ada plot. Kita langsung coding aja. Untuk mencari scatter plot, kita deklarasikan plot dalam kurung data yang akan diambil. Kita beri dolar untuk mengunci. Kita coba lebar umbi, koma main. Kita beri nama scatter plot. Extract. Kita beri nama lebar umbi. Kita save. Kita coba run. Di sini hasil scatter plot di bagian kanan bawah terbaca untuk lebar UBI. Dan untuk selanjutnya panjang UBI sama, hanya diganti di bagian dolarnya nanti panjang UBI. Hasilnya terbaca. Ketika ingin mencari yang lebih universal atau mencakup semua, kita bisa menambahkan ggplot data UBI AS, X-nya kita deklarasikan panjang UBI, Y-nya lebar UBI, color jenis UBI, kita tambah geopoint, labs title-nya yaitu scatter plot panjang versus lebar UBI, X-nya yang tadi panjang UBI, dan Y-nya lebar UBI. Kita coba run. Hasilnya terlihat di kanan bawah ini. Jenis UBI ada UBI jalar, UBI kayu, dan UBI ungu, panjang UBI dan lebar UBI dari data yang sudah dicari. Perkenalkan, nama saya Hamzah Rizaki dengan NIM 1031240039. Di sini saya ingin melanjutkan hasil dari yang dijelaskan oleh Fauzan tadi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang box plot. Box plot itu digunain buat kayak menunjukkan ringkasan statistik distribusi gitu. Pertama yang harus kita lakukan, kita akan coba coding. Pertama kita ketik box plot. Terus di dalam kurung ini kita deklarasikan data yang mau kita cari, lalu kita berikan dolar. Nah, dari dolar ini kita mau cari data, kita akan mencari lebar UBI, lalu koma name sama dengan main ini digunakan itu untuk judul yang ada di sebelah kanan bawah
yang visualisasi di bawah sini itu. Kita akan tulis plot lebar Tapi nggak boleh dulu. ubi. Terus kita deklarasikan YLab sama dengan kita akan mencoba run. Nah, di sini terlihat visual dari hasil codingan tadi kita ketik. Di sini box plot yang keluar adalah dari data lebar ubi. Kita coba run lagi. Nah, yang kedua ini ada panjang ubi. Sama aja codingannya, kita cuman hanya mengubah kata-kata yang ada seperti ini, lebar ubi, kita ubah jadi panjang ubi kayak gitu. Nah, di sini ada cara kedua, yaitu cara untuk menggabung semua yang ada. Pertama, kita ketik ggplot, terus data yang kita gunakan, terus AS, kita deklarasikan X itu sebagai jenis ubi dan Y panjang ubi. Ditambah geom blockspot, ditambah labs dengan judul yang seperti ini. Boxplot panjang ubi berdasarkan jenis ubi. Kita deklarasikan X sama dengan jenis ubi dan Y panjang ubi. Kita akan coba run. Nah, di sini keluar semua hasil data seperti ubi, jenis-jenis ubi, ada panjang ubinya, seperti tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Pandika Primadani. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu akan membuat histogram. Kita masukkan data ubi, lalu dolar, dan lebar ubi, lalu masukkan main sama dengan histogram lebar ubi. Ini kita membuat judul untuk histogramnya, lalu xlab sama dengan lebar ubi, ini bukan judul untuk variabel X. Lalu ada color, kita warna dengan warna merah. Kita run, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita buat lagi, masukkan lagi data ubi, lalu kita buat panjang, masukkan panjang ubi. Lalu sama seperti tadi, kita buat main sama dengan histogram panjang ubi. Ini merupakan judul untuk histogram tersebut. Lalu xlab untuk panjang ubi merupakan untuk masukkan untuk nilai x-nya. Lalu color purple, run. Ini merupakan histogram panjang ubi. Lalu kita buat histogram dengan ggplot dan kita masukkan data ubi. Lalu kita masukkan data ubi as X sama dengan panjang ubi. Ini merupakan inisialisasi plot ggplot dengan data ubi sebagai data dan panjang ubi sebagai variabel pada sumbu X. Lalu geom histogram menambah lalu masukkan bin width sama dengan 1, itu merupakan lebar setiap bin pada histogram, yaitu adalah 1. Lalu fill light blue merupakan warna batang histogram biru muda. Lalu color black merupakan warna garis tepi untuk batang histogram yang berwarna hitam.
Lalu kita menambahkan labs title untuk menambahkan label judul histogram panjang ubi untuk sumbu X yaitu panjang ubi dan yang Y frekuensi getaran. Ini merupakan histogram panjang ubi. Nah, tadi itu penjelasan dari Mas Pandika ya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian membuat matriks kolerasi. Jadi correlation matrix sampai digit 2 sama dengan 2 ini itu menghitung matriks kolerasi antara variabel numerik pada dataset yang kita punya, itu data UBI menggunakan fungsi for dari R. Lalu fungsi itu di sini ada fungsi selective, yang mana fungsi selective ini digunakan untuk memilih kolom dengan tipe data numerik. Nah, lalu matriks hasil dibulatkan sehingga menjadi 2. Nah, gitaran. Nah, lalu di sini ada print correlation matrix. Nah, yang mana print correlation matrix ini menampilkan hasil matriks kolerasi yang telah dihitung tadi. Gitaran. Nah, kita masuk ke visualisasi matriks kolerasi. Nah, gitaran. Nah, fungsi core plot ini digunakan untuk membuat visualisasi dari matriks korelasi. Nah, gitaran, lalu bentar. Setelah kita membuat visualisasi dari matriks kolerasi, nah di sini ada tipe yaitu upper. Hanya bagian atas matriks yang hanya bagian atas matriks yang divisualisasikan. Lalu ada diag F. Ini diag F. Itu yang mana dia menghilangkan nilai diagonal, maksudnya menghilangkan korelasi diri sendiri. Lalu ada order H plus, yaitu mengatur urutan variabel berdasarkan cluster hierarkis. Nah, lalu tadi kan setelah itu kita run. Nah, muncul outputnya. Ini dia yang kita buat tadi. Saran. Nah, ini muncul outputnya. Nah, setelah itu script berikut itu menghitung korelasi secara individual antar variabel tertentu. Contohnya, ini kita for data UBI kita masukkan dolar. Nah, setelah itu kita masukkan data yang telah kita pilih tadi, yang telah kita tentukan tadi, yaitu panjang daun dengan sentimeter. Lalu data UBI masukkan dolarnya, lebar daun dengan secara sentimeter. Nah, lalu for berikutnya ada data UBI dengan panjang dengan sentimeter dan lebar UBI-nya juga dengan sentimeter. Nah, lalu lanjut ke lebar UBI.
dengan skala sentimeter dan panjang daunnya dengan sentimeter. Itu saja yang itu saja dari penjelasan skrip yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang membuat matris kolerasi. Ya, sekian dari saya.